Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, memberikan damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan bukan hanya mendengar, tapi kami dapat memahami, serta dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 10. Mari kita lihat Alkitab kita, Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45, demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, tetap bersukacita, beribadah, dan terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah membaca Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Dan tema yang diberikan oleh PGI, melayani Tuhan, menyenangkan atau menyesakkan. Itu adalah tema yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang melayani, istilah atau kata melayani itu sesungguhnya dipakai secara luas. Bukan hanya dalam pelayanan rohani ataupun dalam pelayanan di gereja. Tetapi dalam berbagai bidang, seperti di dalam pelayanan restoran kah, dunia perhotelan, perusahaan, perkantoran, kemiliteran, sekolah, dan lain-lain, sering memakai istilah melayani. Melayani berarti berusaha memberi kepuasan ya bagi orang lain yang membutuhkan pelayanan kita. Ada ungkapan, tamu itu adalah raja. Ataupun kalau dalam dunia dagang, pembeli itu adalah raja. Maka pelayan harus memberi pelayanan yang terbaik. Walaupun seringkali
melelahkan. Di dalam Alkitab, Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai hamba yang melayani. Misalnya kalau kita membaca dalam Lukas 22 ayat 27, Yesus mengatakan begini, "Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Jadi Yesus menyebut dirinya sebagai pelayan. Demikian juga dalam bacaan kita tadi dalam ayat 45. Yesus berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi Yesus sendiri sudah menunjukkan teladan dalam hal melayani. Nah, kembali kepada tema kita. Melayani Tuhan, menyenangkan atau menyesakkan. Nah, untuk memahami tema ini kita akan belajar beberapa hal penting. Pertama, siapa yang melayani Tuhan? Di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, kita menemukan bahwa Tuhan memilih orang-orang tertentu yang dikhususkan untuk melayani. Ada kelompok para imam, kemudian ada hakim-hakim, raja-raja, dan para nabi. Mereka dikhususkan untuk melayani sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Tentu menurut peraturan atau menurut ketetapan Allah. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru. Tuhan memilih para rasul, juga ada para pengajar, gembala-gembala jemaat, para penginjil, ada penatua, ada diaken. Mereka dipilih untuk melayani secara khusus di dalam jemaat. Namun demikian, jikalau kita membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan bahwa orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, juga disebut sebagai imamat yang rajani. Nah, itu berarti tanpa terkecuali semua orang-orang percaya, semua anggota jemaat, kita semua adalah para pelayan Tuhan. Apapun profesi kita. Jadi tidak mesti orang yang menduduki jabatan gerejani atau jabatan sebagai pendeta, penatua, tidak demikian. Jadi kita diingatkan bahwa sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita diingatkan bahwa kita adalah para pelayan Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang harus melayani sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Nah, ini hal yang pertama. Tapi yang kedua pertanyaannya, mengapa melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan karena memang melayani itu adalah satu bagian integral di dalam diri kita. Melayani itu adalah sesuatu yang sudah melekat di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Panggilan kita itu bersifat rangkap, ya, panggilan ganda. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk keselamatan, dipanggil untuk diselamatkan. Tetapi kemudian kita juga dipanggil untuk menjadi alat keselamatan. Ya, kita mengingat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Di dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata, "Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi jelas di sana bahwa murid-murid dipanggil mengikut Yesus. Satu panggilan untuk sebuah kepastian kehidupan bersama Yesus selama-lamanya. Tetapi kemudian di sana ada panggilan untuk menjadi penjala manusia, panggilan untuk melayani. Jadi ini panggilan rangkap. Tentu kita juga mengingat atau sering kita mendengarkan istilah tugas atau 3 tugas panggilan gereja. Bersaksi, bersekutu, dan melayani. Maka panggilan melayani itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Melayani itu adalah satu vokasi, bukan sebatas profesi. Karena itu, saudara, diminta atau tidak, senang atau susah,
Tugas orang percaya adalah melayani. Ya. Jadi mengapa kita harus melayani? Mengapa kita harus melakukan pelayanan? Karena ayat yang tadi kita baca jelas. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dan kita sudah memperoleh pelayanan terbaik dari Yesus. Melalui kematiannya di atas kayu salib, kita memperoleh penebusan, kita memperoleh pengampunan dosa, kita memperoleh keselamatan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, melayani Tuhan itu merupakan respon kita atau tanggung jawab kita. Karena kita sudah mengalami anugerah Tuhan terlebih dahulu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang sangat mendasar. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan, kenapa harus melayani? Ya, karena Tuhan sudah melayani kita. Melayani itu adalah satu respon kita, satu bentuk pertanggungjawaban kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih dan dikhususkan bagi Tuhan. Tapi yang ketiga, bagaimana melayani Tuhan? Saudara-saudara, kita sudah membaca Injil Markus pasal 10. Markus memperkenalkan kepada kita tentang siapa Yesus. Yesus disebutkan di sini anak manusia yang sudah mengidentifikasi dirinya sebagai seorang hamba. Hamba yang rela menderita. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kalau begitu, bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan? Di sini kita menemukan ada beberapa prinsip. Ada 3 prinsip penting yang harus kita perhatikan bagaimana melayani Tuhan. Pertama, melayanilah dengan motivasi yang murni. Ini hal yang pertama. Melayani dengan motivasi yang murni. Bukan untuk mendapat pujian. Bukan karena jabatan, jadi tidak gila jabatan ataupun pujian. Seorang hamba hendaklah menyadari bahwa dia adalah pelayan atau pekerja yang mempunyai tuan, yang mempunyai majikan. Tuhan sendirilah yang memiliki hak prerogatif atas kehidupannya. Jadi adalah merupakan hal yang naif atau tidak tahu diri ketika seorang hamba meminta jabatan tertentu kepada tuannya. Saudara-saudara, Yakobus dan Yohanes mendapat teguran dari Yesus karena mereka dianggap lancang meminta jabatan atau kedudukan yang tinggi. Justru pada saat Yesus sedang berbicara tentang penderitaan yang akan dialaminya. Jikalau kita memperhatikan ayat sebelumnya, di dalam ayat 32 sampai dengan 34, Yesus sedang memberitahukan tentang penderitaannya. Justru dalam konteks Yesus sedang memberitahukan tentang apa yang akan terjadi, di sini murid-murid meminta jabatan, meminta kedudukan. Perhatikan dalam ayat 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Permintaan mereka berkaitan dengan apa? Masalah kedudukan, masalah kehormatan, dan kekuasaan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Itu dalam ayat yang ke-38. Lalu setelah itu, Yesus dengan lemah lembut menunjukkan jalan salib yang akan dia lalui. Jadi saudara, mau melayani? Kalau mau melayani, maka harus siap memikul salib. Melayani bukan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk bersenang-senang. Tapi melayani harus rela menderita seperti Yesus. Ini adalah berbicara tentang motivasi. Bahwa motivasi dalam melayani harus dimurnikan. Tapi yang kedua, melayani harus dengan kerendahan hati.
Melayani dengan kerendahan hati artinya siap melayani siapa saja dalam kondisi apapun tanpa memandang muka. Kalau kita perhatikan bagian ini, mereka merasa hebat dan begitu yakin bahwa mereka dapat meminum cawan yang harus diminum oleh Yesus. Pada saat itu memang pola pikir murid-murid masih sangat duniawi. Mereka mau menjadi besar dan memerintah seperti pemerintah atau raja-raja dunia. Akan tetapi Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Itu bisa kita perhatikan mulai dari ayat 39 sampai dengan ayat 44. Jadi, apa yang ingin ditekankan dalam bagian ini? Apabila ingin menjadi pemimpin yang benar, layanilah sesama dan berbuat baiklah kepada siapapun tanpa diskriminatif atau tanpa memandang muka. Maka di sini dibutuhkan kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Hanya orang yang memiliki kerendahan hatilah yang bisa melayani siapapun. Melayani tanpa memandang muka. Artinya tanpa membeda-bedakan status sosial antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, melayani dengan kasih dan kerelaan berkorban. Yesus melayani dengan penuh kasih dan kerelaan berkorban. Dengan cara bagaimana? Dia bukan hanya mengorbankan pikiran, bukan hanya mengorbankan waktu, bukan hanya mengorbankan tenaga, tapi mengorbankan atau memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang kita lihat dalam ayat 45. Saudara-saudara, Yesus menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang taat kepada Bapanya. Sebuah ketaatan yang tanpa syarat. Bukan karena manusia layak untuk ditebus. Karena manusia tidak layak. Dosa membuat manusia sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Akan tetapi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kasih karunia semata-mata lah, maka kita akhirnya memperoleh penebusan. Penebusan yang dikerjakan oleh Yesus memberikan kita satu kemerdekaan, memberikan kita kebebasan, memberikan kita kemenangan, kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, dan kemenangan atas maut. Ini adalah anugerah terindah. Ini adalah anugerah teragung yang saya rasakan, yang kita semua sudah dapatkan. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada tema kita. Apakah melayani Tuhan menyenangkan atau menyesakkan? Tema ini sesungguhnya merupakan pertanyaan refleksi bagi diri kita. Apakah saudara melayani itu menyenangkan? Apakah bagi saudara melayani menyesakkan atau menyusahkan? Memang kalau mau jujur, tentu bagi banyak orang melayani rasanya kurang enak ya. Pasti lebih enak kalau dilayani. Melayani sebagai hamba sepertinya kurang menarik, kurang terhormat. Yang dilayani lebih terhormat. Begitulah konsep dunia ini. Itulah pandangan umum. Namun saudara-saudara, Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melayani jauh lebih berbahagia daripada dilayani. Memberi jauh lebih berbahagia daripada menerima. Kenapa melayani itu berbahagia? Karena dengan melayani, kita bisa membangun relasi tanpa batas dengan siapa saja. Dan dengan cara demikian,
kita bisa memenangkan mereka bagi Kristus. Saya kira inilah kebahagiaan kita. Ketika kita bisa melayani seseorang dan akhirnya orang itu menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Itulah sukacita terbesar yang kita rasakan di dalam pelayanan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Terutama yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika ada seorang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ada sukacita, ada kebahagiaan di surga. Kalau ada kebahagiaan di surga, tentu juga kita berbahagia ketika kita bisa melayani orang lain. Jadi saudara-saudara, melayani yang terutama bukan masalah saya senang, tetapi Tuhan disenangkan atau tidak, itu yang terpenting. Dan jikalau Tuhan disenangkan, maka kita pasti akan berbahagia, kita pasti akan diberkati. Amin. Karena itu saudara-saudara, melayani Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh memiliki motivasi yang murni, yang sungguh-sungguh melayani dengan kerendahan hati, yang sungguh-sungguh melayani dengan kasih dan kerelaan berkorban. Melayani itu bukan lagi sesuatu yang menyusahkan, bukan yang menyesakkan, tetapi adalah hal yang menyenangkan. Jadi saudara, mari kita melayani Tuhan selagi masih siang, selagi masih ada kesempatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu menuntun mengarahkan kami agar kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan merindukan supaya kami menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang setia, yang melakukan bagian kami dengan penuh tanggung jawab hanya untuk menyenangkan Tuhan. Pakai kami sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.